Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan berbincang tentang pilihan antara puasa dan tidak puasa bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan berbincang tentang pilihan antara puasa dan tidak puasa bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau safar. Apakah dia memilih tetap mempertahankan puasanya sepanjang perjalanan, ataukah dia memilih untuk tidak berpuasa sepanjang perjalanannya? Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa salah satu golongan orang yang boleh tidak melakukan atau menjalankan puasa Ramadan adalah mereka yang dalam kondisi perjalanan atau safar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah katakan, "Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Teman-teman sekalian, bahwa perjalanan yang dimaksud itu adalah sebagaimana para ulama berpendapat bahwa minimal perjalanan yang dimaksud itu memenuhi syarat jarak tempuh kurang lebih 48 mil. Atau kalau dikonversikan dalam kilometer itu 77 kilometer. Artinya kalau teman-teman sudah melakukan perjalanan dengan jarak tempuh segitu, maka sebenarnya kita sudah masuk dalam golongan orang yang boleh tidak berpuasa. Namun masalahnya, mana yang kita pilih terbaiknya? Apakah kita tetap mempertahankan puasa kita dengan jarak yang tadi kita sebutkan, atau kita memilih tidak berpuasa saja? Teman-teman sekalian, selain ayat yang tadi kita sebutkan tentang orang yang boleh tidak berpuasa, dalam sebuah riwayat juga disebutkan pada perjalanan Fathu Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Sebagian orang mengadu kepada Nabi, "Wahai Nabi, kita ini dalam kondisi perjalanan." Sebagian sahabat ini mengalami kelelahan gitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk meminta bejana air atau air dalam bejana. "Tolong ambilkan saya segelas air," mamanya gitu. Maka setelah beliau mendapatkan air yang diminta dari sebagian sahabat tadi, kemudian beliau meminumnya langsung di hadapan para sahabat. Sehingga para sahabat tahu persis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan puasa Ramadan yang sedang beliau jalankan. Tanpa diperintah, kemudian para sahabat sebagian besar melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu minum untuk membatalkan puasanya. Namun terdengar kabar bahwa sebagian sahabat ada yang tetap mempertahankan puasa, padahal secara umum orang beserta para sahabat beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kondisi sangat letih perjalanannya itu, sangat lelah gitu. Kemudian orang yang tetap mempertahankan puasa tadi itu dikomentari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat ulaikal usad, ulaikal usad. Orang yang dalam perjalanan kok masih mempertahankan puasanya padahal dia dalam kondisi yang letih, maka puasa itu dianggap orang-orang yang sedang bermaksiat. Coba bayangkan teman-teman, orang puasa Ramadan tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai orang yang bermaksiat. Maka di sini sebenarnya ada dua pilihan yang diberikan oleh syariat Islam untuk kita, antara tetap menjalankan ibadah puasa atau tetap tidak berpuasa karena kita termasuk golongan orang yang boleh tidak berpuasa. Maka untuk memilih dua hal tersebut, teman-teman sekalian, itu dipertimbangkan dari sisi kesiapan badan kita masing-masing gitu. Apalagi tadi kalau kita bicara tentang jarak tempuh, maka 48 mil atau 77 km itu sudah termasuk jarak tempuh orang boleh tidak berpuasa gitu. Tapi karena kondisi kita hari ini perjalanan rata-rata mudah, atau ada yang menggunakan kendaraan pribadi yang nyaman, ber-AC, bahkan mungkin menggunakan supir pribadi mamanya gitu.
atau jarak tempuhnya lebih dari itu naiknya pesawat gitu, hanya beberapa menit saja sampai kepada tujuan umpamanya gitu. Maka boleh jadi orang yang sedang perjalanan dengan jarak tempuh yang panjang tapi tidak mengalami keletihan, maka sebagian ulama berpendapat yang seperti itu lebih afdol tetap mempertahankan puasanya dibanding dia membatalkan atau tidak berpuasa. Ini sebagaimana juga di dalam firman Allah di surat Al-Baqarah yang sebelumnya tadi 184, Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau tetap mempertahankan puasa sedangkan engkau sebenarnya boleh tidak berpuasa, tapi karena mampu maka puasa itu jauh lebih bagus dan kalau engkau mengetahui fadilahnya. Artinya teman-teman, sekalipun kita ini sudah boleh tidak berpuasa karena kita sedang safar tadi itu, tapi karena kondisi kita ini fit, perjalanan kita tidak terlalu melelahkan, tidak terlalu meletihkan, maka mempertahankan puasa bagi yang tetap mampu berpuasa, maka hukumnya tetap dianggap afdol, lebih baik dibandingkan kita tidak berpuasa. Namun, kalau ternyata kondisi tubuh kita ini tidak memungkinkan diajak untuk berpuasa, sangat capek, sangat letih, kemudian badan kita memang tidak fit gitu, maka menjalankan puasa justru dianggap haram oleh sebagian oleh sebagian ulama, termasuk dalam kisah yang tadi kita sebutkan gitu. Udah jelas-jelas perjalanan dari Mekah ke Madinah itu sangat capek sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan dengan beberapa sahabat, sebagian besar sahabat, untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasanya, tapi malah masih ada orang yang ingin memaksakan berpuasa gitu. Maka yang seperti itu kata Nabi, ulaikal usot gitu. Orang-orang seperti ini dianggap seperti orang yang berpuasa tapi bermaksiat gitu. Puasanya dianggap bermaksiat. Karena ini bagian dari rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala atau kemudahan dari syariat Islam bahwa puasa itu memang wajib. Namun bagi orang-orang tertentu dibolehkan untuk tidak berpuasa kalau dipandang itu perlu dan dibutuhkan. Nah, tadi kalau kondisinya capek, mungkin 48 mil itu tidak terlalu jauh gitu. Tapi ada orang yang mengalami kondisi yang disebut dengan mabuk kendaraan. Mau dengan kendaraan sebagus apapun yang dia kendarai atau yang dia naiki, atau senyaman apapun kendaraan yang dia punya, tapi asalkan dia nutup pintu itu, langsung nutup pintu kendaraan itu, maka otomatis keringat dingin langsung keluar, perut langsung mual-mual gitu. Maka ini namanya kondisi yang tidak baik gitu. Maka kalau dia mempertahankan kondisi puasanya dalam keadaan bersafar tadi itu, maka ini termasuk puasa yang dianggap puasa yang tidak baik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti di samping yang lain juga termasuk pendapat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya pilihan tadi. Kalau badan kita normal, kondisi fit, maka berpuasa lebih baik. Tapi kalau kondisi kita ini memang lemah, membutuhkan untuk makan dan minum dalam kondisi safar, maka tidak berpuasa itu pilihan terbaik gitu. Termasuk dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat, Hamzah Ibnu Amr al-Aslami, beliau pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya berpuasa ataukah saya tidak berpuasa dalam safar? Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada dia, kalau kamu berpuasa ya silahkan, tidak berpuasa juga silahkan. Gitu. Artinya kalau puasa kuat ya puasa itu lebih bagus, kalau puasa dalam kondisi letih maka tidak berpuasa itu lebih bagus. Maka teman-teman, ini mungkin ada sebagian kita yang sedang atau merencanakan mudik lebaran, kalau yang masih memungkinkan maka silahkan mudik. Kalau tidak memungkinkan maka tidak perlu memaksakan, tapi kalau dalam kondisi puasa tadi kita bisa memilih mana yang terbaik menurut diri kita masing-masing. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.